Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Sordiripin, NIM 1804010235, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu pengertian ekonomi syariah, ekonomi makro, dan ekonomi mikro. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi dengan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri ekonomi syariah, yang pertama itu aktivitas perekonomian dalam Islam, sifatnya pengabdian. Terus yang kedua, aktivitas ekonomi dalam Islam mempunyai suatu cita-cita yang luhur. Yang ketiga, ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi Islam. Kemudian tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah ada 4. Yang pertama itu memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Kemudian selanjutnya, manfaat ekonomi syariah, yaitu yang pertama, mewujudkan integritas muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian ataupun baitul mal. Watawil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah kebebasan dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian praktik ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian yang kedua, kepemilikan pribadi dalam Islam diakui dengan batas-batas tertentu. Kemudian yang ketiga, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Selanjutnya yang keempat, ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Kemudian dasar hukum ekonomi syariah yaitu Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, dan qiyas. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan tentang materi ekonomi syariah. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu adalah suatu tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai sesuatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisiensi agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Kemudian tujuan ekonomi makro. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama, menambah pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, membuka lapangan kerja.
Yang keempat, mengendalikan inflasi. Kemudian yang kelima, mewujudkan kestabilan ekonomi. Kemudian ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama itu menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, pengeluaran agregat. Selanjutnya, kebijakan dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa dapat dari pajak yang dibayar oleh setiap warga negara. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Kemudian yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Baiklah, selanjutnya permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia, yaitu ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama adalah permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Kedua adalah krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Menurut para ahli, ada beberapa definisi ekonomi mikro. Yang pertama itu Mary A. Marknet dan William M. Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Kemudian pendapat yang kedua, David Amos, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisasi sebuah keputusan yang diubah oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Kemudian ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkupnya ada 5. Yang pertama itu interaksi di pasar barang. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Yang keempat, teori nilai guna. Yang kelima, teori struktur pasar. Selanjutnya teori ekonomi mikro. Ya, ada 4, yaitu teori harga, teori produksi, teori distribusi, dan teori konsumsi. Tujuan ekonomi mikro. Ada beberapa tujuan ekonomi mikro, antara lain yang pertama, melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk, barang, dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Yang kedua, melakukan analisis pegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.